Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah taufiknya, sehingga pada pagi hari ini Allah masih sayang pada kita. Buktinya apa? Kita masih bisa dibangunkan pagi-pagi. Yang lain podong ngorok, ya, podong mungker, tapi kita sudah bangun di pagi hari untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Manar ini. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bahwa kita akhir-akhir ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita, ditunjukkan oleh Allah, ya, macam-macam fenomena. Untuk itu marilah kita buka bersama-sama supaya nanti kita betul-betul mendapat manfaat dari pengajian ini, yaitu kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu fenomena yang barusan terjadi beberapa minggu yang lalu. Itu ada seseorang yang perjalanan dari Malang menuju ke Surabaya. Dengar ya, dari Malang menuju ke Surabaya naik mobil, masuk tol. Kemudian karena dia itu rupanya juga agak lupa jalannya itu ya, akhirnya pakai Google Map. Nah, pakai Google Map, pasang telinganya, jadi hanya suaranya saja yang dia dengar sambil mobil. Nah, kemudian ya di situ ditunjukkan jalan ke Surabaya, ya, suaranya ini waktu belok ya belok, waktunya lurus ya lurus, kan ya. Masuk tol, kemudian sampai tol Pandaan itu kalau nggak salah ceritanya itu diarahkan keluar tol. Nah, keluar tol, akhirnya perasaannya itu juga dia lurus, perjalanan lurus itu. Perjalanan sampai 80 km per jam kan cepat itu, ya kan? Tahu-tahu apa? Tahu-tahu bahwa dia tuh ngegas, perasaan itu nggak bisa sih kok, terganjal oleh batu, padahal jalannya lurus kok. Nah, kemudian begitu dia keluar, apa yang terjadi? Ternyata dia sudah di atas gunung, dipacet sana. Nah, itu loh ya. Jadi sudah dipacet di Mojokerto sana. Nah, itu kan, waduh, sudah kanan kiri sudah jurang, sudah dia bingung kan? Itu bingung. Kemudian dia ngebel polsek terdekat di situ, akhirnya dia diselamatkan oleh warga, ditolong oleh warga. Loh, itu fenomena yang terjadi saat ini banyak. Kemudian beberapa hari kemudian itu juga ada di bis di daerah Jawa Barat sana tuh, ya, bis itu di TV, saya lihat di TV itu nggak dimasukkan di viral di video di HP enggak, tapi di TV diberitakan itu juga, walaupun itu juga diberitakan di TV sama, tapi viral di medsos, ya kan? Nah, tapi di bis itu juga sama itu, dia ternyata masuk ke Tegalan loh, di Tegalan tuh. Nah, sekarang kalau kita lihat mengapa kok bisa terjadi semacam itu ya? Ya, mengapa? Itu kita coba kaji di surat Al-Jin ya, Al-Jin ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa annahu kana rijalun minal ins
ya'uduna birijalim minal jin wazaduhum rohaqo. Ya, jadi di sini wa ana bahwasanya karena ada beberapa rijal laki-laki minal ins dari manusia ya'udu, ya, dia meminta perlindungan kepada birijalin minal jin, dari laki-laki jin, gitu ya, dari laki jin. Fazaduhum, maka tetapi mereka tidak akan menjadikan manusia itu bertambah kecuali dalam keadaan kesesatan. Gitu. Jadi di sini ada seorang laki-laki, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia itu meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin. Tapi mereka jin itu tidak akan menambah kepada manusia itu kecuali kesesatan. Ini dikatakan, banyak ahli tafsir mengatakan dalam ayat ini mengatakan bahwa ternyata jin dan manusia itu kan sama, ya. Jin dan manusia itu sama. Artinya apa? Jin itu juga ada yang iman, juga ada yang kafir. Sama dengan kita. Jadi kita itu ada yang iman, ada yang kafir, sama. Nah, kemudian pada dasarnya jin itu takut pada manusia. Loh, Pak. Jadi jin itu takut pada manusia. Nah, tapi katanya jin, dia sebetulnya kalau manusia itu betul-betul beriman kepada Allah dan dia melaksanakan perintah Allah, maka dia begitu ditempati oleh manusia, jin itu akan pindah dengan sendirinya, akan nyisih, dia ngalah. Maka kalau kita melihat di surat Al-Jin ini, dari awal dia mencari-cari, mendengar atau mencari-cari kebenaran untuk mencari agama Allah itu, kan dia begitu Nabi Muhammad sholat itu kan mengerumun jin-jin untuk mencari ilmu tentang di dalam Al-Quran. Dia baru mengatakan, oh ini loh petunjuk dari Allah yang benar. Itu. Saya telah mendengar ada bacaan dari Muhammad itu bahwa ini Al-Quran ini memang betul-betul petunjuk kita. Barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka dia tidak akan merasa takut dan bersedih hati. Itu kata jin kepada kaumnya. Tapi kalau sesat pada Al-Quran ini, maka dia akan masuk neraka. Loh, sama. Ini. Jadi di sini kita pada dasarnya kedudukan kita lebih tinggi dari jin. Ya buktinya kalau di belakang dulu itu kan angker, Mas. Ya, ceritanya orang-orang tuh angker. Gitu. Tapi ditempati ini nggak ada masalah ya kan. Padahal sebelahnya itu kuburan itu. Ya Pak ya. Lah ya, sebenarnya kan kuburan, tapi nggak ada masalah selama kita itu yakin. Ya, jangan ada perasaan apa-apa, nggak ada masalah. Nah, ya kan? Nah di sini jin, kehebatan jin karena dia terbuat dari api. Ya, khalaqal insana, bahwa diciptakan manusia dan jin dari, kalau manusia dari tanah, jin dari api yang biru itu, gitu kan. Jadi api yang biru itu, kalau di surat Ar-Rahman itu, khalaqal insana min salsalin, apa? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan dari api yang biru itu, nggak ada kuning-kuningnya, itu jin. Jadi ciptakan jin dari sari-sarinya api. Nah, itu memang dia beda ciptaan dari manusia. Makanya kalau umpamanya kita itu dari tanah, ya, dari tanah. Kemudian kedudukan nanti di akhirat, kalau sudah kiamat, maka jin itu, ya, akan menjadi penduduk neraka sama dengan kita. Jadi penduduk neraka itu jin dan manusia, ya kan? Dan dia juga ada masuk surga. Yang beriman kepada Allah dia akan masuk surga. Sama. Nah, kembali lagi di sini dengan surat Al-Jin ini ayat 6, bahwa mengapa jin itu sampai berbuat semacam itu?
betul ya? Itu bukan salah jin. Ya dikatakan di sini loyalitas bukan salah jin. Karena jin itu dimintai pertolongan oleh manusia. Pertolongan berapa apa? Karena kadang-kadang kita itu nggak sadar, ya banyak sekali di antara kita yang minta pertolongan pada jin. Contohnya apa? Kita bersih desa, ya. Ini yang dikatakan di Al-Jin ayat 6. Kalau kita melaksanakan di situ bersih desa, kemudian di situ kita yang bau reksa di desa itu, ngerti yang bau reksa? Istilahnya yang menguasai desa itu, ya, makhluk halus yang menguasai desa itu supaya tidak mengganggu masyarakat di sekitar itu. Loh, itu loh yang dikatakan di surat Al-Jin ayat 6 ini. Kita meminta perlindungan pada mereka supaya tidak mengganggu. Loh, akhirnya jin di situ merasa dirinya lebih kuasa dari manusia. Nah, karena dikasih pertolongan, kalau kita minta Mas Taslim, saya minta tolong Mas Taslim, ya, otomatis kan Mas Taslim kan, wah saya itu diperhatikan, istilahnya diwongno, kalau wong Jawa itu istilah diwongno. Nah, itu sama. Di antara kita banyak sekali, di sini dikatakan orang laki-laki, ini di Ponorogo khususnya, itu yang minta bantuan pada jin, ya juga semacam itu. Nah, kemudian kita masuk suatu ruangan, ya, ruangan yang memang nggak pernah dihuni, ya. Nah, kemudian kita di situ masuk karena ada perasaan takut, akhirnya ngomong-ngomong, ojo ganggu aku ya. Nah, itu loh, kalau jangan sampai mengganggu saya ya, tolong. Loh, ini minta tolong pada siapa? Pada jin, gitu loh. Sudah jin di situ semakin tidak mau pergi sudah, karena merasa dia diwongno tadi. Wah, saya dibutuhkan di sini. Padahal di sini semakin kita percaya pada dia dan dia nggak mengganggu, tapi kita di situ terus disesatkan oleh jin. Itu. Makanya hati-hati dalam kita kalau mau muda-mudi itu biasanya kan kita kemah, ya. Ada-adakan perkemahan, kegiatan mahasiswa kemana-mana aja. Itu kalau memang di antara kita itu ada perasaan-perasaan yang takut untuk masuk ke daerah itu, ya, di Pesma kemarin itu kan awal-awalnya takut memasuk, orang yang takut memasuki daerah itu, kemudian dia merasa ketakutan. Lu takut pada siapa sih? Pada jin. Jin akhirnya masuk, maka tidak sedikit ada anak-anak yang kesurupan karena dia sudah takut. Lah kalau ditakuti, wah saya merasa makin berani kan kita. Itu. Dan anehnya jin itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau dia itu merasa takut, dia sudah semakin apa yang ditakutkan itu. Takut umpamanya, oh nanti di sana ada pocong. Sudah, jin sudah merubah dirinya jadi pocong, jin yang jahat tapi. Gitu loh. Makanya di sini kita kalau kemanapun juga jangan sekali-kali mengucapkan perkataan-perkataan yang semacam itu. Gitu loh. Yakin aja kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan dari Allah dari godaan setan itu. Dan kita serukan Allah itu tempat bergantung kita, jangan pada yang lain. Nah, sekarang itu pengalaman naik travel, ya. Naik travel dari Malang ke Ponorogo. Ada travel yang punya apa? Punya keyakinan kalau setiap memasuki patung reok itu loh, ditugu itu loh, kan ada patung reok, dia pasti ngelakson, ding ding. Kalau malam hari kan, kalau berangkat dari sana jam 6 dari Malang itu kan segini sekitar jam 1, setengah 1 kan itu, ya jam 1, jam 11 lah, jam 11 masuk sih, mesti ding. Oh, berarti di situ mengowongkan jin. Nah, untung supir travel kan nggak disasar. Nah, itu istilahnya pamit nuwun sewu ngene. Tikungan tikungan itu. lama kan ya? Heeh. Tikungan harus ber. Iya. Harus papakan.
Iya papakan. Wong tapi ketok dengar ya. Tak takoki. Tak ya apa Mas kok iso ngono. Loh, di kene iki akeh sing diketoki, Pak. Nah, akeh sing diketoki makan dibel kan. Loh, ini sudah ngewong jin. Hati-hati. Suatu saat bahaya itu. Ya, jin di situ nggak akan karena jin itu nggak mati tuh. Kan jin nggak mati. Sehingga terus anak beranak pinak sangat banyak kan. Sehingga kita aja kalau kita sebagai orang yang beriman maka kita lebih tinggi ya kedudukan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Itu. Jangan sekali-kali kita mengadakan kegiatan-kegiatan kepada mahasiswa kan dengan mahasiswa itu jangan ada teman-teman kita yang punya perasaan semacam itu. Kadang-kadang kita masuk ke lokasi perkemahan atau bakti sosial, kemudian di sana ada yang mengatakan minta tolong ya tolong dijaga kami ya, dan itu otomatis jin sudah ini. Maka nanti akan terjadi sesuatu di situ. Hati-hati. Kalau orang luar Jawa nggak tahu, orang Jawa itu apa ada yang semacam itu ya kira-kira. Ada ya, itu sama berarti. Sama. Jadi di kita itu lebih banyak Mas Aslim, ya Mas Mundir, di kita di lingkungan di Ponorogo itu waduh lebih banyak, lebih kompleks. Hampir semua yang kita lakukan karena kita berdampingan dengan jin, ya maka tidak sedikit orang yang merasa takut dengan jin. Seharusnya kita yang ditakuti jin, malah jin takut kepada kita, ya kan? Seharusnya kan itu, malah kita minta pertolongan jin. Nah itu hati-hati. Maka dari situ dari ayat ini dikatakan bahwa sehingga sebetulnya jin itu mau pindah, begitu kita masuk dia itu mau pindah, ya mau pindah. Maka dia mengatakan jangan dulu. Nah, dia sekarang lihat apa yang dikatakan oleh laki-lakinya. Nah kalau laki-lakinya kulon wun, ya dia kulon wun tolong kami dijaga. Semoga jin itu nggak akan pindah. Gitu. Jadi kita kalau masuk ruangan tertentu, kemudian kita ternyata di situ minta tolong, nanti caranya begitu nanti, tolong dijaga kami atau tolong jangan ganggu keluarga kami ya. Nah, maka dia nggak pindah Pak. Tapi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum kita ada kepada malaikat yang menjaga di situ, maka jin itu pindah dengan sendirinya. Nah itu jin, hebatnya jin di situ, ya. Makanya kita jangan sekali-kali mengatakan perkataan yang kira-kira membuat jin itu semakin bangga dengan dirinya. Itu satu. Nah sekarang kita di sini ada makhluk jin, ada manusia, ada malaikat, ada apa lagi? Iblis, ada setan. Ya, kenal ya ya? Kan makhluk kita kan yang kita kenal selama ini kan ada malaikat, ya kan? Kemudian ada iblis, kemudian ada jin, ada manusia, kemudian ada setan. Ya, kalau menurut Mas Aslim, kira-kira paham nggak apa perbedaan di antara makhluk-makhluk itu? Insya Allah. Apa perbedaan jin, iblis dan setan? Jin, iblis dan setan. Kalau iblis itu malah rajanya para jin. Iblis itu rajanya para jin. Nah terus? Tapi kalau jin itu yang seperti Ustaz jelaskan tadi, bahwa jin itu sama dengan manusia gitu. Ada yang kafir, ada yang muslim gitu. Nah, kemudian kalau setan itu kalau di surah di surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Itu setan itu dari golongan jin dan manusia. Berarti apa setan? Setan itu sifat yang berada di dalam hati. Nah, itu mindset yang bagus. Jadi pada dasarnya dulu ya di sana ya di surga itu kan ada kan malaikat kan, ya kan?
ada malaikat di sana, termasuk ada Adam di sana, ya kan? Waktu Allah akan menciptakan Adam kan konsultasinya apa? Diskusinya dengan malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah itu diskusinya dengan malaikat, minta pertimbangan malaikat bagaimana saya akan menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu Adam. Simbolnya manusia itu Adam. Nah, kemudian di sana wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam apa sajadu ila iblis. Nah, ya. Di sana di surga itu semua suruh sujud kepada Adam. Malaikat sujud, tapi iblis yang tidak mau sujud. Nah, itu loh. Nah, ceritanya begini, menurut ahli tafsir, ya, ahli tafsir mengatakan bahwa ternyata waktu di situ ada malaikat, ada Adam, ya kan, kemudian di dalam surga itu Allah sudah mengatakan nanti kami akan menciptakan iblis, ya kan, akan menciptakan iblis yang bersifat memang membangkang. Nah, maka dari situ ada malaikat yang paling dekat dengan Allah, paling taat sebenarnya ya, paling taat istilah namanya apa, nah Allah siapa itu, paling dekat taat. Kemudian malaikat yang lain minta supaya didoakan, ya kan, didoakan kepada Allah supaya kita semuanya selamat, tidak termasuk tadi iblis tadi. Nah, dia yang paling taat lupa untuk minta pada dirinya sendiri.